Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Tapi kali ini saya banyak masukan, banyak insight bagaimana foto produk. Nah, kenapa teman-teman sekarang banyak menanyakan foto produk tuh harusnya gimana sih yang baik, yang benar, yang oke, yang menarik, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita jelaskan ya sebenarnya, tapi saya akan singkat, saya akan padatkan yang penting-penting aja. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang biasanya aktivitas atau kegiatan di luar, otomatis sekarang di rumah aja. Terutama teman-teman fotografer yang biasanya wedding, sekarang nggak ada wedding sama sekali, pre-wedding juga nggak ada. Intinya apapun aktivitas di luar dibatasi dan mungkin tidak ada sama sekali dalam jangka waktu yang kita nggak tahu. Nah, ini yang bahaya. Oke, kali ini saya nggak bicara tentang corona, saya bicara tentang bagaimana kita foto produk apa aja di rumah. Yang gampang, yang simple, yang murah. Nah, ini yang paling penting. Nah, karena kita bicara foto produk, sebelum saya masuk foto produk itu, saya harus ngasih, apa ya istilahnya, ngasih pendahuluan lah. Kalau deskripsi, kita bicaranya pendahuluan. Pendahuluannya sebelum wabah atau corona itu pun juga sebenarnya foto produk di rumah itu juga menarik dan penting. Nah, banyak juga sekarang kan online shop terutama ya. Entah mereka jualan skincare, jualan makanan, baju, macam-macam banget. Nah, itu juga mereka kan menarik orang atau calon klien dari jarak jauh. Tentunya dari mata, artinya dari visual. Nah, otomatis kan ngeliat gambar, ngeliat foto, ngeliat video kan gitu. Nah, sekarang kan banyak juga, ya udah deh posting asal-asalan aja. Ya udah posting aja foto yang ya udah ala kadarnya. Aku udah rame kok, aku udah laris kok, ngapain aku harus fotonya bagus-bagus. Nah, sebenarnya bukan karena saya fotografer harus fotonya bagus, harus enggak juga, tapi alangkah baiknya ketika visualnya itu menarik atau foto atau videonya itu menarik, otomatis akan menarik perhatian calon klien. Nah, maka dari itu pentingnya visual, pentingnya foto terhadap penjualan online. Nah, tapi saya nggak bicara bisnis marketingnya, bagaimana kita memakai media sosial, nggak. Tapi saya di sini, di video ini, saya berbicara tentang bagaimana kita memotret produk yang sangat sederhana di rumah aja. Nah, pertama-tama, tentunya kalau kita bicara foto, pastinya ya sebelum foto produk nih, foto apa aja. Ya, basic lah. Ini mungkin teman-teman fotografer ataupun yang bukan fotografer atau yang lagi belajar foto. Banyak banget ya nanti manfaatnya. Karena kalau kita bicara foto, ada yang punya kamera, ada yang nggak punya. Ada yang punya yang mahal banget tapi nggak bisa makainya. Ada yang punya yang sedang lah, yang sederhana. Atau bahkan yang punya cuma smartphone, cuma handphone, cuma HP aja. Bisa aja. Itu bisa istilahnya bisa dimaksimalkan kok. Asalkan ada prasyaratnya semua. Kalian mau pakai kamera apapun, kalian mau pakai device atau apapun, mirrorless, DSLR, pocket, mau pakai Android, mau pakai Apple, it's okay. Semuanya bisa dipakai. Yang penting ada kameranya. Kalau nggak ada kameranya, fotonya gimana ya kan gitu. Nah, yang pertama kalau kita bicara fotografi tidak lepas dengan pencahayaan, dengan cahaya. Nah, cahaya itu kan saya nggak bicara teknis banget di buku, di Google nanti kalian bingung. Cahaya kan ada cahaya alami, cahaya buatan. Udah, cahaya alami ya udah punya Tuhan. Cahaya matahari maksudnya. Itu sumber cahaya utama. Cahaya buatan, lampu yang kalian lihat di studio foto, mungkin di mall, di toko-toko, itu cahaya buatan yang dibuat manusia maksudnya kan gitu. Terus berikutnya, cahaya buatan juga terbagi dua. Ada cahaya yang kalau bicara istilah kerennya tuh ada artificial lighting sama available lighting. Ada dua. Nah, artificial lighting ini cahaya-cahaya yang bisa disetting, bisa diatur. Ya artificial, jadi kita bisa ngatur kayak sekarang saya buat video YouTube begini, saya pakai beberapa cahaya yang saya bisa atur. Oh, warnanya putih, kuning. Oh, powernya, terangnya segini. Nah, itu artificial lighting. Tapi yang satunya
Available lighting artinya kita di mall, itu kan kelihatan cahaya buatan. Nah, masuknya available lighting. Mall warnanya kuning, ada yang putih, ada yang biru, hijau, konser, musik, pertunjukan tari, drama. Nah, itu namanya available. Ya, jadi udah tersedia lah intinya. Udah tersedia di situ, nah itu namanya available lighting. Nah, terus saya pakai yang mana nih? Kita mau pakai yang mana nih? Wah, terserah. Tergantung kebutuhan. Tergantung punyanya apa. Semuanya nggak harus kita pakai, wah harus pakai cahaya yang rumit, harus pakai lampu mahal, harus pakai kamera mahal. Ya kalau mampu beli, ada ya nggak apa-apa, pakai aja, beli aja nggak ada masalah. Tapi ini kan kita kan masa-masa pandemik ya, masa-masa musibah, masa-masa kita susah, sulit. Kita mau ngeluarin duit buat beli kamera, mau beli lampu dan lain sebagainya. Aduh, sayang, mending buat beli beras, buat beli makanan untuk isi perut lah intinya. Untuk kebutuhan primer. Nah, tapi bisa nggak sih kita foto bagus gitu? Terus hasilnya prosesnya harus bagaimana gitu? Gampang. Gampang banget. Serius gampang banget. Nah, kok bisa gampang banget? Ya, kamu kan udah biasa foto. Kan saya kan masih belum tahu. Nah, makanya nih, foto bagus itu kan ada prosesnya. Kayak kalian nyari duit, kalian sukses, pasti ada prosesnya. Ngapain aja, berapa lama prosesnya, kamu prosesnya konsisten nggak? Nah, itu juga penting. Tapi saya di sini nggak menjadi quote-quote harus sukses, harus enggak. Ini yang saya bicarakan gimana cara fotonya aja. Nah, kembali lagi ke lighting tadi, ketika kita paham toolsnya atau peralatannya, kita menggunakan cahaya apa, matahari kah, kita mau cahaya di rumah, pakai lampu-lampu neon, bisa aja. Nah, tentunya setelah pencahayaan apa sih yang kita harus perhatikan? Peralatan tadi kita udah bahas, kamera udah bahas, yang berikutnya kita ngebahas masalah properti. Nah, properti itu bukan properti rumah ya. Properti itu pernak-perniknya foto. Pernak-pernik foto untuk mempercantik si produk tersebut. Nah, biasa tuh banyak ya sekarang yang banyak jualan makanan, jualan fashion, jualan apapun lah. Nah, itu biasanya benda itu tidak berdiri sendiri pada saat difoto. Misal katakanlah saya punya kamera. Saya punya kamera, ini benda nih yang saya mau jual nih. Bisa aja nih, kameranya aja ditaruh, kita foto, bisa, boleh, sah-sah aja, nggak apa-apa. Ataupun ada beberapa objek pendukung, misalnya ada buku, misalnya ada kacamata, misalnya ada pensil, ada laptop. Nah, kan biasa tuh sering ya teman-teman lihat di beberapa di internet ya, banyak banget artikel-artikel atau foto-foto maksudnya, bagaimana cara memotret produk, bukan single produk yang tapi ada teman-temannya. Tapi teman-temannya juga harus dilihat juga. Misalnya buku ya, bukunya harus yang bener-bener proper, pensilnya, kacamata jangan asal-asalan, jangan misalnya pakai koran yang udah kusut, terus koran-koran yang udah lama, jadul. Nah, mungkin koran-koran luar negeri loh. Kita belinya di mana? Bisa di online. Beli aja, nggak usah dibaca. Majalah juga beli yang keren-keren aja. Saya juga punya beberapa majalah atau koran atau buku-buku bacaan. Ngelihat sampulnya keren, dengan cocok dengan temanya, udah nggak pernah saya baca. Nggak apa-apa. Nanti kan juga untuk properti yang selanjutnya, foto-foto lain selanjutnya. Nah, itu juga bisa. Nah, properti juga ada elemen-elemen yang harus diperhatikan, kayak warna, angle-nya harus gimana. Nah, ini penting. Jangan asal foto, misalnya foto kamera, ya udah difoto aja pakai HP biasa. Nah, otomatis kan ada dari atas banget, harus dari bawah, dari samping, perspektifnya bagaimana. Nah, ini diutak-atik, digeser-geser posisinya bendanya atau objeknya itu, dan juga posisi kamera atau handphone kita. Bagusnya dari mana nih? Begitu pula cahaya. Nah, cahaya kan ada cahaya matahari tuh. Kalau teman-teman bingung pakai cahaya atau artificial lighting, pakai lampu-lampu yang di studio yang ribet-ribet, udah pakai ini aja, pakai cahaya matahari. Nah, kalau cahaya matahari kan kita yang harus kita perhatikan waktunya. Ada pagi, ada siang, ada sore, malam nggak mungkin ya cahaya bulan. Kalau bagusnya jam berapa sih foto itu? Sebenarnya kalau kita bicara cahaya matahari dan foto produk di rumah,
itu tidak ada bagusnya jam berapa, yang penting cerah aja, jangan mendung. Ya mendung boleh-boleh aja, bukan nggak bisa foto sama sekali, tapi hasilnya kurang maksimal. Misalnya pagi hari, rumah kita, misalnya ini rumah, matahari dari sini gitu. Oh berarti pagi hari saya harus foto nih, karena jendela saya atau pintu saya di sini. Saya mau ngambil cahaya matahari yang melewati jendela kamar saya, sehingga ada refleksi bayangan kah, ada refleksi motif kah, misalnya tralisnya ada bunga-bunganya atau ada garis-garisnya, otomatis kena matahari, jatuh bayangannya di objeknya akan sesuai dengan kerangkanya atau tralisnya itu. Oh nggak dapet nih kalau pagi karena harus sore dari sini nih. Ya udah nunggu sore aja. Kalau emang kita mau membutuhkan motif atau shadow yang jatuh pada objek yang akan difoto. Tapi kalau kita nggak butuh itu, ya udah kita keluar aja dulu bentar, dikit ya, keluar ke teras atau mungkin kita bisa ke balkon kalau ada balkon, foto di situ yang terang. Nah cahaya harus terang, intensitas cahaya itu penting. Kalau kita foto di kamar, wah pakai lampu segala macam, ya nanti ribet lagi, hasilnya nggak maksimal. Belum lagi kalau handphonenya resolusinya belum bagus, kameranya belum bagus, jadi akan nggak maksimal hasilnya. Nah terus gimana baiknya? Ya udah keluar dikit aja ke balkon atau ke atas genteng kayak kemana kayak, ya kan biar oke lah, kira-kira fotonya biar terang gitu loh. Nah kalau udah terang kita mainin angle-nya aja gimana. Tadi saya bilang properti-propertinya gimana, mau merefleksikan bayangannya nanti jatuhnya di mana. Kalau kita bicara bayangan, refleksi, semuanya itu tidak ada aturan baku, bener atau salahnya. Yang saya perlu tekankan di sini, fotografi itu jangan terlalu lurus-lurus banget ya. Jangan terlalu patuh-patuh banget. Sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan anjuran kuliah, sesuai dengan anjuran buku. Kalau saya kurang setuju, karena fotografi adalah bagian dari seni. Seni itu liar, bebas, yang tidak bisa diikat. Bisa kita kelola, akan menjadikan karya yang komersil dan non-komersil. Maksudnya kalau komersil ya, kalau ada ibu-ibu pengen difoto, ini saya punya produk roti, foto dong mas. Iya saya foto, karena ibu-ibunya pengennya mas saya pengen fotonya agak gelap aja. Ya udah gelap aja, kita dibayar kok sama ibu-ibunya. Tapi kalau kita punya produk roti sendiri, buat kita sendiri, fotonya buat ya suka-suka kita. Mau itu bener atau maksudnya bukan bener salah, mau fotonya kayak gimana, ya itu terserah kita, nggak ada aturan khusus. Nah itu dulu yang harus dipahami. Jadi kalian kalau belajar foto, nggak usah takut ini salah nggak ya, kalau ngambilnya angle-nya, croppingnya gimana, udah ambil terus aja. Semakin banyak foto, semakin sering motret, semakin pinter. Nggak ada, kalau fotografi itu semakin banyak baca, semakin pinter, nggak ada. Fotografi itu adalah practice, learning by doing. Jadi kita belajar dari teori, dari konsep. Nah terus konsep-konsep yang saya pengen bingung nih mas, saya punya foto produk kerupuk, saya punya foto produk gorengan, pengen kelihatan oke gimana? Ya, cari dulu referensi foto-foto gorengan, foto-foto kerupuk, ada nggak? Oh ada, ya udah kita tiru, kita tiru plek aja. Kita tiru plek, bisa modifikasi, kalau nggak ya udah ditiru plek aja, dicontoh persis aja nggak apa-apa. Nah itu salah satu metode untuk belajar kita foto produk. Jadi ide itu tidak mungkin datang dari kepala kita. Itu bullshit kalau saya bilang. Karena ide itu pasti datang dari luar. Entah referensi dari internet, ataupun kita baca majalah, atau kita lihat TV, macam-macam. Ya, itu bisa kita aplikasikan, kita bisa praktekkan untuk kita belajar. Nah itu juga penting banget ya konsepnya. Karena kalau kita mau foto sesuatu, kita bingung loh, ini mau fotonya mau gimana ya enaknya ya. Ya udah yang penting foto aja. Nah, nanti nggak jadi. Pertama nggak jadi. Kedua properti atau pernak-perniknya kita nggak siap. Orang kita nggak ngerti fotonya kayak apa. Tapi kalau kita tahu, aku mau modif motor nih misalnya. Aku mau modif motor Yamaha 75 jadi Harley misalnya. Apa aja yang dibutuhkan? Ya Harley-nya Harley apa dulu? Sama dengan foto. Saya pengen moto makanan yang kelihatan lezat banget.
Apa yang dibutuhkan? Oh, saya pernah lihat nih fotonya si A nih kayak gini. Oh, ternyata dia pakai tabur-taburan serbuk atau pakai apa namanya? Bahan-bahan makanan yang ditabur-tabur, yang diserak-serakan, terkesan alami. Nah, itu kan salah satu konsep ide. Nah, kamu berarti harus beli cabai, kamu harus beli sayuran, kamu harus pakai piring yang bagus, kamu harus pakai background alas yang bagus. Kalau enggak, ya udah pakai kayu, meja yang biasa aja. Artinya biasa, jangan ada corak yang kayak kita makan mie ayam ada gambar bunga-bunganya, ya itu juga kurang bagus. Yang polos aja, putih, hitam, apa yang polos aja, atau mungkin tekstur kayu. Nah, itu kan ide-ide itu kan akan berkembang dengan sendirinya ketika kita banyak baca, banyak lihat referensi. Jadi tidak terus kita foto dengan selera kita yang ya gitu-gitu aja gitu loh. Selera dan kualitasnya udah deh gini aja deh, udah cukup nih. Nah, jangan, harus digali terus. Nah, itu kan untuk investasi karya, apalagi kita sekarang berkegiatan, bekerja di rumah, jadi harus benar-benar kreatif banget. Kreatif itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam era-era sekarang dan kedepannya. Jadi kalau kalian nggak kreatif, ya karyanya gitu-gitu aja, akan tergila sendiri nantinya. Nah, nanti setelah ini saya akan berikan beberapa contoh foto-foto yang pernah saya foto. Nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya, terus nanti fotonya tuh foto apa aja. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa foto-foto yang pernah saya foto apa aja, tentunya khususnya foto produk ya, foto produk makanan, ada macam-macam, nanti saya akan tunjukkan. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan di samping sebelah kiri saya, ini ada beberapa kertas. Kertasnya bukan, saya nggak main sulap, tapi ini saya akan tunjukkan properti atau background yang sederhana, yang murah. Kalian bisa pakai, kalau untuk alas ataupun background ya, alas atau background, kalian bisa pakai bahan plastik, nggak tahu, saya lupa namanya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, bahannya kayak apa nih, plastik ya. Ini masih ada harganya, ini harganya sekitar 15.000 ya. Ada yang lebih gede lagi, warnanya juga macam-macam. Belinya di mana? Di toko buku ada, di Gramedia ada, di toko buku lah, coba di toko buku biasanya pasti ada. Nah, ini waterproof jelas, karena ini plastik, full plastik dan nggak gampang kusut. Cuman dia ada tekstur garis-garisnya. Nah, kalian bisa manfaatkan ini untuk tekstur pada saat kalian motret. Ini agak sedikit glossy dikit, tapi it's okay, masih aman. Warnanya juga macam-macam ya. Ada warna hitam, ada warna merah, kuning, hijau, macam-macam. Ini kalian bisa cari aja. Tapi kalau mau coba-coba dulu, beli warna basic hitam dan putih aja. Nah, ini juga enaknya nggak gampang kusut tadi. Nah, yang satu lagi, yang di bawah ini ada banyak. Ini ada kertas Manila. Jadi kertas Manila itu sangat murah meriah ya. Kalau nggak salah harganya 1.300 atau 1.500. Itu kalian juga bisa beli di toko buku. Jangan beli di toko material, nggak ada. Toko buku. Beli di toko buku, macam-macam warnanya, warna-warna pelangi. Dan dia doff. Dia bagus banget untuk absorb lighting. Jadi dia meresap cahaya. Bagus. Tapi ya kelemahannya cuman gampang kusut, gampang rusak, karena kalau kena air, kena apa, kalian harus beli lagi. Tapi oke, kalau kalian sudah jalan foto produknya, kalian bayarannya mahal, nggak masalah, beli aja. Bikin penyimpanan atau storage yang bagus, pakai kertas-kertas ini bisa. Manila bisa juga, Quarto bisa juga, sebenarnya semua kertas bisa ya, asalkan jangan yang terlalu glossy atau yang meling-meling ya, bahasanya apa, mengkilap gitu. Takutnya kalau kalian ada matahari atau kalian pakai lampu tambahan, jadi akan mantul, agak susah. Nah, itu. Dan berikutnya ada juga, ini kertas saya beli di Shopee ya. Saya beli di Shopee. Ini saya nggak tahu kertasnya apa. Cuman pada saat saya keywordnya itu background foto gitu aja. Nanti keluar. Ini waterproof juga. Ini waterproof ya. Jadi kalau ini kotor, kena noda, terus ini juga misalnya basah juga nggak apa-apa, bisa dilap, bisa langsung bersih. Tapi ya dia bisa gede, artinya ukurannya bisa besar, bisa berapa kali berapa, nanti ada pilihannya di Shopee, Tokopedia mungkin ada, teman-teman bisa cari aja background foto gitu, nanti ada keterangannya kok, waterproof.
Kalau nggak salah ini harganya berapa ya? Kayaknya kurang lebih 100 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cek, mungkin ada kalau ada lagi promo ya, beli aja 3-4 jenis warna. Ini juga agak sedikit glossy lagi juga, tapi aman, masih aman. Oke kok, ini oke. Dan dia gak gampang sobek juga karena dia tebel dan di bahannya kayak ada lapisannya ya. Saya nggak ngerti. Ini kalau teman-teman ada yang ngerti bisa share nanti di komennya biar yang lain bisa ngeliat bisa lihat bahannya, nyarinya juga gak gampang. Nah, itu untuk media kertas. Terus gimana dengan media yang lain? Contohnya misalnya media kain. Nah, saya di sini juga ada beberapa kain ya. Ada beberapa kain. Ini sebenarnya bukan fungsinya bukan kain background. Ini cuma kayak shell gitu ya. Kayak shell. Terus bisa juga buat pemanis foto, buat alas, buat background, bisa juga dilipat-lipat aja atau dibuka. Nah, ini bisa shell. Ya, ini lumayan mahal karena ini sebenarnya ini kan shell ya di mall. Nggak sengaja pas beli, bukan untuk background sih, tapi ini bagus juga nih kalau teman-teman foto produk kosmetik atau apa pakai warna-warna yang kayak gini. Nah, kalau yang mau murah ya beli aja di toko kain. Intinya jangan yang mengkilap lagi. Bisa juga yang kayak gini-gini kayak rajut ya, kayak rajut. Ini rajut tangan ya, rajut tangan. Ini kalau teman-teman di Jogja bisa di Kasongan. Di Kasongan juga banyak banget rajut di toko kain. Nah, jadi background atau alas itu bisa berupa meja, kursi yang tampaknya, yang permukaannya itu ya oke lah. Disesuaikan dengan produk kalian. Ingat itu. Banyak teman-teman yang foto rotinya warnanya merah, backgroundnya atau alasnya yang bunga-bunga banyak coraknya. Nah, ya kan nanti nggak terkesan elegan. Jadi bagaimana produk yang harganya Rp1.000 itu terkesan harganya Rp10.000, jadi harus 10 kali lipat. Seperti itu terus, jangan kemudian ngelihat fotonya biasa aja pas produknya kok bagusnya. Kalau bisa dua-duanya, produk knowledge-nya bagus, fotonya bagus. Jadi pas barangnya datang dikirim, pas dibuka orangnya puas ya, pasti akan repeat order. Nah, makanya kita harus bagaimana pinter-pinter kita mengemas foto kita semenarik mungkin. Saya di sini tidak bicara bagus, foto bagus ya, bicara foto menarik. Karena kalau foto bagus belum tentu menarik, tapi kalau foto menarik pasti bagus. Nah, maka dari itu, ayo kita buat ide kreativitas agar foto kita lebih menarik lagi. Nah, ini sampel yang sangat gampang, familiar juga, pasti teman-teman juga gampang menemukan di toko kain, mungkin ada kain-kain kain linen mungkin bisa, atau kain belacu juga bisa, terus jerami-jerami atau kanvas. Nah, itu juga bagus juga untuk dibuat aksesoris, alas atau background. Nah, itu untuk masalah background dan alas. Dan selanjutnya ada juga semacam piring gini. Ini piring motifnya agak vintage, agak klasik ya. Coraknya juga lumayan bagus. Memang agak sedikit glossy dikit, tapi it's okay, tetap bagus di foto, bagus banget kalau buat foto. Saya punya beberapa, ini salah satunya aja. Kalian bisa beli di Kasongan, kalau kalian tinggal di Jogja, di Kasongan ada. Jadi itu adalah beberapa macam-macam properti untuk foto. Nah, coba kita akan lihat beberapa contoh-contoh foto yang pernah saya foto ya. Nah, foto pertama itu, ini fotokopi. Jadi saya pakai available light, saya pakai natural light, saya pakai cahaya matahari, saya foto di luar tentunya. Di sini saya pakai lensa 50 mm f1.4 ya. Ini saya pakai meja kayu biasa. Terus kebetulan ada sedikit sunset, saya foto sekitar jam 4. Ya mungkin ya kurang lebih sekitar jam 4 karena mungkin ada sedikit matahari agak condong ke bawah. Ada matahari di belakangnya, terus saya cemplungin tuh kasih es batu maksudnya, sehingga dia ada splashnya, ada cipratan, ada muncratannya. Nah itu juga sebenarnya fungsinya apa sih mas? Ada foto-foto kayak gini, ya fungsinya untuk istilahnya untuk kita biar kaget aja sih ngelihatnya. Kaget tuh maksudnya ketika ada
beberapa foto yang lewat di Instagram, kok ada yang apa nih gitu. Nah itu bukan berarti kelihatan seger juga, ya mungkin kelihatan seger tapi lebih tujuannya lebih menarik perhatian aja sih, ya tadi tuh menarik, berbeda aja. Nah itu saya suka foto-foto yang mungkin teman-teman bilang still life ya, foto-foto still life. Nah ini juga bisa digunakan foto-foto kayak gini. Dan foto kedua ini juga fotokopi juga, kopi botol. Saya juga jualan kopi, sekalian promo, Opio Coffee namanya. Jadi kalian bisa coba juga. Nah ini saya pakai kertas yang tadi ya, saya pakai yang plastik tadi yang, nah ini saya pakai ini. Di foto ini kan kelihatan ada tekstur garis-garisnya. Nah ini saya foto dekat dengan pintu, ada cahaya matahari masuk. Saya masih pakai natural light, masih pakai cahaya Tuhan, cahaya matahari. Terus di atasnya saya pakai pot bunga daun sehingga ada refleksi bayangan. Ya udah, saya foto aja karena ada teksturnya. Itu yang gampang juga untuk bisa diaplikasikan. Foto ketiga masih sama. Ini juga saya masih sama pakai medianya sama, cuman saya kasih air, saya kasih siram air aja, saya cipratin air di botolnya, saya cipratin begitu sehingga ada kayak partikel-partikel airnya kelihatan, jadi kelihatan seger gitu. Nah, kertas ini tuh, bahan ini tuh kalau kena air kayak kaktus ya, jadi dia kayak bisa nggak ngeresep, dia kayak di permukaannya masih ngambang gitu loh, masih ada genangan, maksudnya ada genangan airnya. Nah, itu juga untuk biar kelihatan seger. Nah, foto ketiga ini juga sama, tujuannya kayak foto-foto pertama tadi. Jadi ini adalah still life. Kalau ini saya pakai artificial light, saya pakai beberapa setup lighting, terus saya pakai tempat yang jernih, terus saya sedikit tambahin digital imaging dikit. Jadi itu adalah modifikasi biar mencuri perhatian. Nah, istilah ada foto-foto yang bisa mencuri perhatian, foto-foto still life yang wah ini keren nih, itu aja. Tapi kalau untuk kesegarannya mungkin ya nggak terlalu 100% ya untuk dampak kesegarannya, tapi bagi saya foto-foto yang mencuri perhatian bisa menjadi salah satu senjata kalian untuk memikat calon klien. Yang ketiga ini adalah kaleng kopi, jadi kemasan kopi, dimana saya foto juga pakai artificial lighting, saya pakai cahaya tambahan, lampu tambahan, lighting tambahan. Saya pakai 2 lighting di sini. Ada lighting yang hard lightingnya itu sebagai untuk memunculkan shadow di bawah kalengnya itu, dan soft lightingnya artinya saya pakai softbox. Softbox itu untuk meratakan cahaya dan juga untuk biar lembut, namanya juga soft ya, bukan hardbox ya, softbox gitu. Jadi biar lembut cahayanya. Nah, sehingga kelihatan di kalengnya. Terus backgroundnya saya pakai kertas manila ya, saya tempel di dinding, saya kasih di atas meja, terus saya pepetkan aja. Nah, itu juga kalian bisa coba. Ini masih kaleng. Nah, ini saya pakai natural light, saya juga pakai cahaya matahari, dan kebetulan di rumah saya ada kayak semacam tirai bambu, sehingga refleksi cahaya matahari masuk ke dalam rumah dan dia jatuh di dalam objeknya, jadi kayak ada garis-garisnya. Ini bukan diedit. Nah, terus saya pakai karung goni ya, kanvas atau apa sih itu untuk backgroundnya. Nah, itu bisa match dengan warna kalengnya dan identitas warna kopinya. Jadi nggak mungkin kita pakai warna hijau untuk bukan nggak mungkin, tapi nggak cocok aja sih kalau warnanya nggak pas. Nah, itu tadi ada komposisi warna juga harus diperhatikan. Angle-nya juga nggak harus dari atas aja, bisa angle-angle yang agak nyamping, dan juga bisa foto-foto flat lay. Yang flat lay itu maksudnya dari atas banget. Itu bisa dicoba. Kadang beberapa orang bingung, Mas, saya pengen jualan X, tapi kok ada atribut-atribut atau pernak-pernik atau properti-properti, takutnya orang ngira ini foto apa? Fotokopi kah? Foto apakah? Nah, mungkin ada salah satu foto dari beberapa frame, dari beberapa capture, yang satu foto yang agak close up yang menuju pada objek yang akan kita jual itu. Misalnya kan saya punya beberapa varian kopi. Ada varian dari A, B, C. Nah, ini salah satunya varian kopi tertentu. Saya close up dan
kaleng yang sedikit muncul di frame itu blur aja gitu. Nah, jadi sehingga tetap dapat point of view-nya di situ gitu. Nah, kalau ini biar gimana caranya terkesan seger, ya udah ini juga pakai kombinasi ya antara matahari sama saya pakai flash di kamera sehingga biar lebih detail, lebih kelihatan, nggak ada shadow. Jadi kalau kita foto dalam ruangan dalam rumah, tentunya masih ada shadow dan dia nggak clean dan nggak clear gitu. Nah, partikel airnya juga nggak kelihatan. Makanya saya sedikit kasih flash dengan power mungkin 1/32 atau 1/64 agar dia rata, nggak ada cahayanya, nggak ada shadownya. Ini juga bisa dicoba. Ini juga main shutter speed cepat ya pastinya karena tetesan air. Terus saya nggak pakai background apa-apa, backgroundnya cuman memang ya di meja coffee aja di tempat cafe tersebut, terus pas ditetesin gitu. Nah itu juga mungkin bisa diulang-ulang, nggak apa-apa kalau misalnya salah. Nah biji-biji kopinya untuk identitas bahwa ini adalah mungkin kalau teman-teman tahu kopi ya udah nih mungkin avocado ya, ada es krimnya, ada kopinya gitu kan. Nah ini bisa juga untuk representasi menerangkan bahwa ini avocado. Kalau enggak ya dikasih tulisan boleh. Tapi ini adalah salah satu style fotografi, bisa seperti ini, bisa nggak usah tetes-tetesan, biasa aja ditaruh aja gelasnya juga bisa. Jadi macam-macam, tergantung kalian dan tergantung kebutuhannya juga. Selanjutnya ini foto flat lay ya. Kalau teman-teman belum tahu foto flat lay itu fotonya dari atas ya. Kita bisa menaruh objek-objek foto kita tata dengan komposisi yang menarik, terus warnanya juga bagus. Kita fotonya dari atas, jadi angle-nya cuma satu, udah dari atas aja, jangan nanggung ya. Kalau foto flat lay jangan nanggung, artinya kalau dari samping ya dari samping, dari atas. Tapi kadang dari atas tapi nggak dari atas banget gitu, kita agak miring, itu juga susah, agak kurang bagus. Jadi benar-benar dari atas. Nah ini saya pakai saya pakai natural lighting, saya pakai cahaya matahari aja, tapi nggak langsung, tetap saya di dekat jendela, di dekat pintu, sehingga ada shadow kan itu di bawah piringnya. Nah itu biar nggak kelihatan foto itu kayak crop-cropan atau cropping gitu. Jadi foto bukan tempelan, jadi ada dimensinya di situ. Sama juga dengan backgroundnya berbeda. Ini saya pakai kertas manila, saya pakai natural light juga. Ini juga kita bisa atur. Jadi atur bendanya itu kadang lebih sulit ya daripada motretnya ya. Ini motret bisa pakai handphone juga bisa kok. Kan karena kalau untuk media sosial nggak harus resolusi tinggi, nggak harus yang berat. Jadi cukup pakai handphone bisa. Kalau punya kamera is oke, lebih bagus pakai kamera aja. Dan pengaturannya jangan lupa bener-bener harus diperhatikan cara ngaturnya. Jadi jangan kaku banget, jangan lurus banget. Ya udah berserakan aja, ngaturnya yang enak. Matahari yang dari samping sehingga fotonya terkesan kayak ditembak lampu ya. Sebenarnya ini bukan lampu, ini cuma cahaya matahari. Saya backgroundnya pakai kertas manila juga. Jadi agak kelihatan bayangannya. Berarti lampunya dari sebelah arah kanan karena bayangannya jatuh di sebelah kiri ya. Sama aja kalau kita berdiri di lapangan, matahari di mana posisinya. Foto pakai artificial lighting, saya pakai lampu-lampu kayak di studio. Sama juga ada hard lighting, ada soft lighting. Hard lighting itu untuk menimbulkan efek shadow-nya. Yang soft lighting saya pakai softbox untuk meratakan sehingga background, alasnya, detailing nama-namanya, karena ini kan produknya kecil banget ya, jadi bener-bener harus detail. Otomatis kalau teman-teman fotografer motret pakai settingannya F-nya harus F kecil ya, harus F kecil. Nah F kecil jangan kebalik ya, F kecil tuh angkanya besar, kalau F besar angkanya kecil. Nah ini foto makanan, ini nasi goreng. Ini saya foto juga sama pakai natural lighting, tapi ini nggak ada matahari. Ini udah agak sore banget, di bawah jam 4 kalau nggak salah, setengah 5-an. Iya ini cuman foto makanan, nggak ada tambahan-tambahan, artinya properti-properti tambahan. Nah kebetulan kan masaknya agak banyak. Nah giliran-giliran kan biasanya kalau kita foto produk itu kan ada ini dulu nasi goreng dulu, habis itu nanti nasi goreng kecap, habis itu nasi goreng seafood. Nah mungkin nasi goreng yang di belakang-belakangnya itu saya buat blur aja biar nggak terlalu kosong banget. Jadi tetap framingnya tetap penuh, tapi kita untuk main framingnya atau point of view-nya tetap di nasi goreng yang di depan. Jadi itu angle-nya juga nggak terlalu atas banget, tapi agak nyamping dikit. Nah kayak gitu. Karena ini piringnya hitam, bagus biar kelihatan juga nasinya kelihatan putih, seger, fresh, higienis ya. Terutama itu makanan itu kuncinya kelihatan seger, kelihatan lezat. Kalau seger itu wah ini minuman seger, lezat, terus menggairahkan kita untuk
merangsang dari mata turun ke perut. Nah, bukan turun ke hati, dari mata turun ke perut sehingga kita lapar. Nah, itu kunci dari kalau kita foto produk makanan. Ini kemasannya berbeda dengan angle yang berbeda. Saya pakai natural lighting, bisa dilihat ada tirai yang saya tadi sebutkan, tirainya seperti itu. Ada efek cahaya-cahaya yang masuk sehingga kelihatan. Nah, kenapa saya dari atas? Ya, biar nama-nama dari kopi tersebut kelihatan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ngambilnya nggak harus cuma satu angle, mungkin kalian bisa ngambil beberapa angle kalau punya objek begitu, misalnya kayak mangkok mie ayam atau soto atau apa, kan tuh sama tuh objeknya melingkar. Nah, kalian bisa ngelihat dari atas, dari samping, dari kiri kanan. Nah, itu cahaya mataharinya menjadi sebuah hiasan agar foto itu nggak kaku-kaku banget gitu. Kalau nggak ada cahaya mataharinya gimana ya, nggak apa-apa, tapi yang penting lebih flawless, nggak kaku ya. Intinya foto itu jangan kaku, jangan kelihatan mati gitu ya, tetap kelihatan enak dilihat gitu loh. Ini orang pada ngira, kemarin saya posting ini di Instagram saya, orang banyak ini pakai cahayanya berapa lampu mas, ini cahaya ini nggak ada pakai lampu-lampuan, ini pakai cahaya Tuhan, cahaya matahari atau natural light. Nah, kok bisa gitu? Nah, bisa karena apa? Karena sebenarnya mataharinya pas bagus banget, pas cerah, pas kencang banget, dan itu pas sore hari. Nah, pas sore hari ada pintu yang kebuka dikit. Ini last minute ya, idenya last minute. Jadi, saya punya box warna pink, saya punya kertas manila warna pink. Udah saya taruh aja, kebetulan parfum itu warnanya bening atau transparan, jadi bisa nembus. Nah, itu kan kayak kelihatan ada cahaya-cahaya yang kita buat. Sebenarnya itu natural light aja, karena kan nggak sama tuh lihat cahayanya. Nah, ini masih sama botol, foto botol juga. Ini saya senang banget ya Pak, main refleksi-refleksi cahaya matahari dengan framing ya, framing atau bayangan-bayangan yang jatuh di objeknya, itu kelihatan foto itu lebih hidup aja sih, lebih natural aja. Saya lebih suka foto itu kelihatan natural, nggak kaku. Jadi lebih kelihatan enak aja dilihat. Partikel atau airnya juga masih kelihatan, sehingga lebih istilahnya lebih seger kelihatannya gitu. Nah, beda dengan foto yang parfum karena ini kan parfum cewek, sehingga saya juga harus mengangkat warna-warna cewek. Nah, bunga, kok ada bayangan bunga? Iya, ada bayangan bunga, bukan diedit, tapi memang pada saat saya foto ada bunga di atasnya, terus ada bayangan jatuh di sebelah parfumnya, saya foto. Jadi saya foto bayangannya, bukan bunganya. Nah, itu juga menjadi sebuah estetik tersendiri ya. Nah, jadi foto itu kelihatan lebih cantik, lebih menarik. Terus dengan garis-garis tadi itu juga akan menimbulkan kesan yang beda. Dan kemudian saya kasih kain, ini kain linen kalau nggak salah. Ini kain linen sehingga nggak terlalu tebel, tetap dia nembus cahaya biar kelihatan soft aja. Ya udah, saya taruh aja parfumnya di situ. Dengan posisinya nggak harus lurus juga boleh, agak miring juga boleh. Ini kebetulan saya kasih yang lurus. Nah, ini di dalam kain linennya, jadi kain linennya saya angkat. Nah, jadi kayak ditutupin gitu. Jadi ini parfumnya saya tutupin sehingga dia agak sedikit soft, tetap ada refleksi bayangan cahayanya di bawah parfumnya. Ini pakai backgroundnya juga sama, kertas manila. Di belakang parfumnya itu jendela kaca, jadi nggak bisa dibuka, cuman kaca bening aja. Nah, sehingga ada backlight ya, ada cahaya dari belakang. Nah, kok bisa terang depannya? Depannya saya nggak pakai cahaya lagi, karena saya cuman setting di kamera aja, diterangin aja, dia akan jatuhnya begitu. Saya foto di dalam kamar, kebetulan lagi terang juga, lagi siang hari, pastinya siang hari. Saya nggak pakai cahaya tambahan, saya cuman pakai natural light, pakai cahaya matahari. Nah, itu di bawahnya ada kaca, saya tidurkan, bendanya saya taruh di atasnya, dan kebetulan saya punya lampu semacam tumbler ya, kayak lampu Natal gitu di belakangnya, jadi refleksinya ada di kaca, sama di backgroundnya juga kelihatan blur. Yang barusan ini tadi saya pakai di atas kaca, ini juga sama, cuman saya tidurkan. Nah, framing kacanya karena saya nggak mungkin dari atas, karena bayangan saya pasti kelihatan mantul. Nah, saya agak sedikit perspektifnya saya miringin dikit. Jam tangan kayu, sehingga saya ada sedikit ngasih properti cantik-cantik dikit lah ya, peranting-ranting dikit. Nah, itu belinya di mana sih mas? Nah, itu belinya kalian bisa di Kasongan, bisa kalian di pasar juga ada. Sebenarnya di pasar ada, kalau kalian lihat itu bisa lihat, cari-cari ranting-ranting kecil. Nah, karena ini jam kayu, sehingga
identitasnya kayunya ada dikit-dikit. Terus ya udah pakai cahaya matahari, semburat-semburat atau bayangan-bayangannya tadi itu melihat lebih berwarna aja fotonya, nggak flat banget gitu. Juga skincare, ini pakai kain korden ya, lebih tepatnya kain korden yang saya punya, bukan copotan, kain korden sudah ada. Terus kursi tadi yang saya bilang ada kursi warna putih plastik Dove, saya taruh di situ, tapi saya kasih alas hordennya itu sendiri, jadi kelihatan kayak numpang di kasur atau di mana gitu, tapi sebenarnya itu bukan di kasur, ini di atas kursi gitu. Ini juga sama di kursi. Nah, kenapa bayangannya bisa kayak melingkar? Nah, ini karena bentuk daripada tirai saya begitu gitu loh, ketika kena matahari terus kena angin, jadi terus lekukan kursinya. Jadi kenapa lakukan kursinya dia melengkung? Ya karena kursinya melengkung gitu loh. Jadi bukan karena diedit. Nah, ini juga menjadi lebih berbeda aja fotonya. Masih sama horden yang tadi, cuman saya ngambilnya dari atas, tapi horden itu agak saya remes-remes dikit ya, agak saya kusut-kusutin dikit, saya ambil dari atas sehingga kelihatan natural aja, kayak kita naruh sesuatu barang di meja atau di kasur gitu loh, istilahnya ya, ini natural banget gitu. Nah, kalau ini saya pakai artificial light, saya pakai beberapa cahaya tambahan, lampu tambahan. Seperti tadi sama basicnya ada soft light, ada hard lighting juga. Kita susun, kita atur kameranya juga, bagaimana bisa fokus, bagaimana bisa detail, karena ini kan bendanya kecil ya, jadi benar-benar tulisannya, mereknya atau apanya harus detail. Siapa tahu dicetak besar, kalian juga lebih prepare dari awal. Yang backgroundnya hitam, objeknya hitam, oke, nggak apa-apa. Ini juga main bukan cahaya matahari, tapi tetap saya pakai continuous light ya. Jadi saya pakai cahaya buatan, cahaya artificial lighting dengan satu lampu aja cukup. Jadi saya tembak benar-benar spotlight, saya tembak di objeknya sehingga bagian yang lainnya gelap dan merek dan lipstick tersebut kelihatan banget. Nah, ini kan terkesan lebih elegan. Nah, ini sama yang di foto-foto depan tadi, ini juga still life juga, foto memikat perhatian, mencuri perhatian. Jadi yang dicemplungin es batu biar foto itu kelihatan wah gitu loh, lebih beda, lebih wow gitu. Nah, ini saya pakai teknik flat lay ya. Teknik flat lay itu dari atas, tadi sudah saya pernah saya bilang juga tadi, bener-bener ini ada 2 kertas, ada 3 kertas, ada warna abu-abu, warna orange yang saya bilang tadi, ada warna kertas yang saya tunjukkan di depan tadi. Udah, kalian tinggal ngatur aja posisi kertasnya. Ini saya nggak pakai lighting, saya nggak pakai lighting tambahan, saya pakai natural light. Nah, foto ini paling bagus kalau langsung matahari. Nah, kalian harus bisa kalau pakai handphone ya diatur di handphonenya biar nggak terlalu terang banget, nggak terlalu gelap banget. Lebih baik terlalu gelap dikit ya, tapi nanti pas diedit bisa diterangin dikit. Nah, itu disesuaikan. Dan warnanya pun juga, karena sepatunya ini ada orange-nya dikit ya, berarti saya kasih warna kertasnya atau alasnya warna orange. Jadi biar match, biar komposisinya biar pas aja. Sama juga seperti tadi, ini sepatu yang sepatu hitam, kelihatan cowok banget, manly, jadi sehingga ya udah, karena sepatunya hitam polos, ya udah backgroundnya hitam putih aja, nggak usah pakai background yang lainnya. Toh juga warna hitam dan warna hitamnya juga masih kelihatan. Antara sepatunya hitam, backgroundnya hitam juga masih kelihatan. Masih sama. Nah, belakangnya itu juga kayak lampu tumbler, lampu Natal begitu, biar kelihatan romantis aja sih. Terus ya sama, ini juga saya jatuhin, saya masukin es batu gitu. Jadi biar kopinya biar kelihatan wow aja. Ini foto-foto mencuri perhatian ya. Itu adalah contoh-contoh foto produk yang sangat sederhana. Kalian bisa lakukan di rumah dengan properti, dengan bahan yang kalian punya, tidak harus beli. Misalnya kalian beli pun ya harganya murah, seperti tadi kertas manila juga murah, cuman Rp1.000 atau Rp2.000. Kalian bisa memaksimalkan, mengoptimalkan bisnis kalian di online. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalian harus tetap kreatif, harus tetap produktif, dan tulis komentar di bawahnya video apa lagi atau kesulitan apa aja. Kalian bisa curhat, bisa sharing, komen di bawahnya. Sampai jumpa di video berikutnya.